pernah baca tuh dok, jangan pernah ada baju yang menggantung di belakang pintu, benar ya dok ya? Betul. Jadi nyamuk itu walaupun bajunya masih bersih dan masih wangi dok ya, Betul. nyamuk itu bersembunyi di situ. Betul. Oh baik. Jadi buat teman-teman kencan di rumah, apabila punya hobi nih, waduh sayang bajunya baru sekali pakai ya, sebaiknya langsung disingkirkan, langsung dicuci. Apalagi kondisi kamar teman-teman kencan di rumah dalam kondisi yang sering lebih redup, lebih gelap, dokter ya. Dan kondisinya juga lembab, agak lebih dingin, jarang membuka jendela, sehingga itu membuat tempat yang paling nyaman buat nyamuk penyebab DBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, di pertengahan Januari ini, Jawa Timur dihebohkan dengan kasus tingginya angka DBD. Bahkan di kota Jember, ada satu korban meninggal dunia akibat DBD. Nah, sebenarnya DBD ini sudah ada dari zaman dahulu kala, namun stigma di masyarakat, DBD ini menjadi masalah penyakit musiman. Hanya muncul di suatu waktu tertentu, misalnya di musim penghujan, angkanya meningkat, tapi di suatu waktu, pada saat musim kemarau, angka DBD ini menjadi hilang. Apakah dia menurun atau hilang sama sekali? Inilah yang perlu kita luruskan di Kencan, Kedokteran Pencegahan. Untuk kali ini kita mendatangkan seorang narasumber yang ahli di bidang kedokteran tropis, yaitu Dr. Elma. Assalamualaikum Dr. Elma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dokter di podcast Kencan kita, Kedokteran Pencegahan bersama FK Unusa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas atau mengupas tuntas tentang masalah-masalah penyakit kedokteran yang berada di daerah tropis, dokter ya. Penyakit tropis ini kan sangat ada penyakit-penyakit khasnya ya, seperti DBD, malaria, atau bahkan ada penyakit-penyakit lain yang mungkin teman-teman kencan di rumah perlu ketahui. Baik, untuk kali ini kita akan membahas segala penyakit ini dari narasumbernya yang ahli di bidangnya. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, Dr. Elma, kita ingin membahas sedikit tentang DBD, dokter. Nah, tapi sebelum masuk DBD, mungkin alangkah baiknya teman-teman kencan di rumah perlu tahu penyakit-penyakit apa saja sih yang khas dengan daerah-daerah tropis ini, dokter. Jadi untuk penyakit pada kedokteran tropis itu ada 3 garis besar, dok. Yang pertama, ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri mungkin dokter sudah tahu juga, saat ini kita menduduki peringkat kedua di dunia, yaitu tuberkulosis. TBC ya dokter? Ya, TBC atau batuk dengan pengobatan yang lama. Biasanya masyarakat kenalnya seperti itu. Untuk penyakit yang garis besar yang kedua adalah penyakit akibat virus. Penyakit akibat virus ini contohnya ada malaria, ada demam berdarah dengue, ada chikungunya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah penyakit di daerah tropis yang akibat dari parasit. Biasanya lebih dikenal malaria, cacingan, ya dok ya, pada anak-anak kecil gitu. Itu sih secara garis besarnya. Jadi DBD ini adalah virus, dokter ya, yang mengidap di dalam suatu tubuh host atau orang manusia. Baik, dia berkembang di dalam tubuh manusia, dokter. Baik, mungkin teman kencan di rumah ingin mengetahui gejala-gejala seperti apa sih yang harus diwaspadai. Kan yang paling ditakuti adalah DBD nih ya. Angka kematian DBD cukup tinggi ya, dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai DBD, dokter? Jadi DBD ini gejala khasnya adalah demam, dok. Demamnya itu kurang lebih 7 hari dan demamnya itu mirip seperti tapal kuda. Oh, itu yang membedakan dari demam lain ya? Seperti apa itu, dokter? Jadi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga biasanya demamnya tinggi. Karena virus biasanya demamnya itu tinggi di atas 38 derajat Celcius. Kemudian nanti hari keempat, hari kelima dia akan mulai turun. Sampai normal, dokter? Enggak normal. Tapi mulai turun. Dibanding yang
hari-hari 1 sebelumnya. dan 2. Oke. Nah, pada saat turun ini sebenarnya masuk ke fase kritis. Oh. Fase kritis. Jadi hari keempat, kelima justru demamnya turun itu adalah fase kritis. Selanjutnya demamnya akan naik lagi di hari ke-6, 7 itu adalah fase penyembuhan. Jika bisa melewati fase kritis tadi. Oh, justru fase di kritisnya itu terjadi pada saat Turun. demamnya itu turun ya. Nah, buat teman kencan di rumah, apalagi yang memiliki anak-anak kecil terutama ya, jangan dianggap pada saat anaknya ini demam tinggi di hari 1, 2, dan 3, hari keempat ternyata sudah turun, dikirain kan kebanyakan sudah sembuh dok ya. Nah, ini malah akan menjadi suatu, apabila misalnya anak yang diajak main keluar, malah akan memperburuk keadaannya ya dokter ya. Betul. Nah, jangan salah sangka teman-teman di rumah, apabila mengalami gejala-gejala demam yang tipe demamnya khas seperti tapal kuda, naik tinggi di awal, turun di tengah, dan naik lagi di ujung, jangan-jangan anak Anda mengalami demam denggi. Baik. Nah, demam denggi ini apakah ada jenis-jenisnya dokter? Demam dengue itu ada 2 dok. Jadi Baik. ada demam dengue sendiri. Baik. Atau istilahnya tidak ada gejala lain selain demam tinggi dan pecahnya trombosit. Baik. Kemudian yang kedua itu adalah demam berdarah dengue atau biasa dikenal dengan DBD. Nah, DBD ini perbedaannya dengan demam dengue adalah adanya perdarahan aktif atau perdarahan yang dilihat. Ya, biasanya kan kalau demam dengue mungkin ada bintik-bintik merah. Ya, nah itu termasuk perdarahan dokter? Ya, termasuk perdarahan. Kemudian kalau demam berdarah dengue itu biasanya diikuti pada saat mungkin gosok gigi, tiba-tiba gusinya berdarah. Kemudian paling khas lagi adalah mimisan. Biasanya itu terjadi pada anak-anak yang paling rawat, mimisan. Nah, terus yang ketiga adalah perdarahan di tempat lain. Kenapa bisa mimisan, bisa berdarah seperti itu dokter? Karena virus dengue ini dok, itu target organnya sukanya di trombosit. Baik. Jadi karena ada virusnya di trombosit itu, trombosit kita akan memecah lebih cepat sehingga menimbulkan perdarahan. Nah, trombosit itu berfungsi untuk menyembuhkan luka kan dok. Sedangkan yang diserang adalah trombositnya. Sehingga menyebabkan akan perdarahan. Berarti kuncinya ini di trombositnya dokter ya. Semakin banyak kerusakan trombosit yang terjadi, makin cepat dan makin banyak juga perdarahan yang terjadi dokter ya. Okay. Baik, sebelum sampai jatuh ke berdarah tadi dokter ya, apakah masih bisa dicegah atau bisa dihentikan jangan sampai berdarah tadi dokter? Sebenarnya balik lagi ya, itu semua kan tergantung daya tahan tubuh ya dok. Antara anak-anak dan dewasa juga berbeda, dengan lansia juga berbeda. Jadi balik lagi ke tubuh masing-masing. Biasanya virus itu sifatnya adalah self-limiting disease atau penyembuhan sendiri. Jadi dia bisa sembuh sendiri tanpa ada pengobatan. Yang perlu kita lakukan adalah suportif. Jadi kalau dia demam kita beri penurun panas. Kemudian kalau dia nyeri-nyeri biasanya kita beri obat anti nyeri. Kalau misalnya kekurangan cairan maka otomatis harus kita berikan rehidrasi. Nah itu. Nah untuk mencegah biasanya ya dengan cara bagaimana menaikkan trombositnya. Bagaimana sih cara menaikkan trombosit? Sebenarnya tidak ada hal yang pasti ya dok. Maksudnya dari penelitian juga belum ada yang pasti bahwa dengan memakan jus jambu atau kurma itu menaikkan trombositnya itu belum tentu, karena sebenarnya yang perlu dinaikkan itu daya tahan tubuhnya. Ya, dengan daya tahan tubuh bagus, trombosit akan diproduksi lebih cepat. Baik. Jadi lebih baik sebenarnya nggak masalah minum jus jambu, jus kurma atau makan makanan-makanan yang lainnya itu untuk mengembalikan atau meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga lebih cepat. Tapi kalau angka pastinya untuk menaikkan trombosit itu biasanya dengan transfusi trombosit. Tapi kan jangan sampai transfusi trombosit kan. Kalau sudah terjadi manifestasi perdarahan kan artinya dia sudah satu langkah lebih gawat dibandingkan yang belum ada manifestasi perdarahan dokter ya. Baik, untuk pencegahannya sendiri dokter, untuk DBD ini apa yang mesti teman-teman kencan di rumah lakukan?
Pencegahannya yang pertama itu menjaga kebersihan sih dok. Oke. Menjaga kebersihan karena Kebersihan diri. kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan, kebersihan baik. tempat tinggal. Jadi karena virus dengue ini ditularkan oleh nyamuk. Nyamuknya itu suka di tempat yang lembab dan gelap. Ya, gelap dan lembab. Itu jadi sehingga kalau dia tidak bersih di lingkungannya atau di tempat tinggalnya, otomatis nyamuk itu suka. Iya. tinggal di sana. Saya pernah baca tuh dok. Jangan pernah ada baju yang menggantung di Jadi belakang gantung. pintu. Benar ya Betul, dok ya? betul, Jadi nyamuk itu, walaupun bajunya masih bersih dan masih wangi dok ya, betul, nyamuk itu bersembunyi di situ. betul. Oh baik. Jadi buat teman-teman kencan di rumah, apabila punya hobi nih, waduh sayang, bajunya baru sekali pakai ya, sebaiknya langsung disingkirkan, langsung dicuci. Apalagi kondisi kamar teman-teman kencan di rumah dalam kondisi yang sering lebih redup, lebih gelap, dokter ya. Dan kondisinya juga lembab, agak lebih dingin, jarang membuka jendela, sehingga itu membuat tempat yang paling nyaman buat nyamuk penyebab DBD. Nah, untuk nyamuknya sendiri, nyamuk apa dokter yang Namanya dapat menularkan? Aedes dokter? aegypti, Baik. Aedes albopictus, banyak dok. Oh, Jadi baik. golongan nyamuk Aedes ini bisa membawa virus dengue. Oke, adakah waktu-waktu khusus tertentu nyamuk ini aktif untuk menggigit mencari mangsanya, dokter? Jadi banyak beberapa sumber dok yang mengatakan bahwa mulai jam 10 pagi itu sudah mulai bisa nyamuknya berterbangan untuk Baik. mencari mangsanya sampai menjelang maghrib. Menjelang maghrib, Oke. dari pagi menjelang maghrib ya? Sampai menjelang maghrib. Itu kenapa? Karena yang menggigit adalah nyamuk betina. Yang Baik, menggigit nyamuk betina ini membutuhkan darah untuk bereproduksi lah. Berreproduksi. Untuk telurnya bisa berkembang lah dok. Baik. Sehingga pada saat itu yang dibutuhkan nyamuk itu adalah darahnya. Darah dari manusia Iya. ya. Baik, pada saat dia mengambil darah dari manusia, dia Terjadilah pertukaran antara baik, darah yang dihisap dengan virus yang dikeluarkan. dikeluarkan. Apakah semua nyamuk tersebut membawa virus, dokter? Tidak semuanya. Tidak semua ya, dokter. Walaupun nyamuknya nyamuk Aedes aegypti, tapi bisa saja dia memang tidak ada virusnya. Virusnya. Jadi kan tergantung Oke, baik. juga orang yang digigit. Makanya kenapa kalau kita melakukan, mungkin dokter pernah tahu ya, fogging. Oh iya, baik. Nah itu Penyemprotan harus itu, dokter, ya? penyemprotan itu jika ada 1 atau 2 orang yang sudah terkena demam berdarah dengue dalam jarak 100 meter itu harus dilakukan fogging karena dia bisa menularkan melalui gigitan nyamuk itu. Oke, baik. Artinya nyamuk ini sudah terkontaminasi ya, dokter ya. Dia sudah terkontaminasi oleh seorang yang sudah positif DBD, terus dia menyimpan dalam perutnya, terus dia akan menyebarkan ke orang-orang lain yang belum terkena. Baik, dokter. Dokter, apakah ada perbedaan proses penyembuhan antara orang yang sudah pernah kena DB dengan orang yang baru pertama kali kena DB? Oke. Sebenarnya kalau sudah pernah terkena DB, dok, Baik. itu tidak akan menimbulkan gejala yang lebih parah lagi. Kecuali, jadi karena virus dengue ini mempunyai 4 gen ya dok ya. 4 gen. Ada den 1, den 2, den 3, dan den 4. Oh baik. Kalau dia sudah terkena 4-4-nya maka tidak akan menimbulkan gejala yang Berat berat lagi. lagi. Tapi kalau baru 1 misalnya yang kena, terus 2, 3, 4-nya belum terkena, sedangkan yang menggigit adalah gen Dan yang 4, baru. ya, maka akan bisa menimbulkan gejala. Oh baik. Yang di Indonesia itu keempat-empatnya ada, dokter? Ada, tapi Ada. lebih banyak 4. Oh, oke, baik. Ya, baik. Baik, selanjutnya mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit tentang penyakit tropis yang diakibatkan oleh bakteri dan parasit ya. Mungkin ini agak kurang familiar ya di luar sana atau kurang terkenal ya. Tapi itu terjadi di Indonesia dan angka keburukannya itu sangat tinggi sebenarnya. Contohnya seperti cacingan. Orang, cacingan itu hanya terjadi di daerah-daerah kumuh ya. Tapi sebenarnya
daerah perkotaan pun bisa terkena Bisa, ya dokter bisa ya? dok kan. Tanah di mana-mana ya dok. Iya, iya benar-benar. Tanah di mana-mana. Baik, Di tanah itulah tempatnya cacing. oke, baik. Cuman mungkin kalau di daerah kota, anak-anaknya kan yang sering main tanah anak-anak ya. Iya, Kalau benar, dulu benar. waktu saya zaman kecil main tanah itu bikin serabi gitu ya. Oh iya, Pakai benar. kalau sekarang Nggak pakai alas kaki. nggak pakai alas kaki. Kalau Hmm. sekarang mungkin anak kota lebih Gadget, ya. oh iya, Jadi, lebih aman. lebih aman mungkin ya. untuk dari segi penyakit yang cacing ya dok. Bukan berarti gadget itu lebih Lebih baik baik ya, loh ya. Nggak, tapi Oke. maksudnya dari segi penularan angka atau kejadian cacingan. Cacingan. Selain cacingan yang diakibatkan parasit, apalagi dokter? Ada malaria. Malaria, baik. Malaria itu seperti apa gejala yang perlu diketahui oleh teman-teman kencan Oke. di rumah? Malaria itu gejalanya sebenarnya mirip dengan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk lainnya dok. Baik. Mirip. Bedanya karena malaria ini ada namanya lupa saya lupa. Plasmodium. Plasmodium, Ya, baik. plasmodiumnya itu ada banyak, tapi yang kita kenal ada 4. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Oval, iya. Plasmodium malariae, sama Viva. Vivax. Ya itu. Dan Iya, yang iya, terbanyak iya. di Indonesia adalah Plasmodium falciparum. Falciparum. Oke. Gejalanya hampir sama, demam pastinya. Demam. Apakah ada infeksi. perbedaan dokter? Tipe Pasti. demamnya malaria dengan DBD tadi tuh? Pasti dok, kalau Ada. demam DBD kan lebih ke tapal kuda. Iya. Kalau malaria itu sifatnya lebih kronis, lebih panjang, Lebih panjang. daripada DBD tadi. Oke, untuk DBD tadi seingat saya dokter mengatakan dia akan sembuh sendiri dokter ya. Self-limiting disease. Oke, untuk minimal waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan tersebut, Untuk apakah DBD. ada ya untuk DBD? Apakah ada Biasanya 7-10 hari. 7 sampai 10 hari. Jadi selama 7 sampai 10 hari ini orang ini benar-benar harus dalam pemantauan ketat dokter ya. Jangan sampai jatuh ke kondisi yang shock. Tuh. Kalau malaria sendiri, apakah penanganannya itu perlu seintens DBD dokter? Tergantung daya tuh masing-masing, balik lagi ke kembali. daya tahan tubuh. Baik, baik. Jadi karena malaria ini membutuhkan obat ya dok, Baik. nggak seperti DBD yang self-limiting disease Iya. dan penyembuhannya lebih lama dibandingkan DBD. Sifatnya lebih kronis daripada DBD. Apakah kerusakannya akan juga lebih parah dibandingkan DBD dokter? Kerusakannya ini maksudnya gimana dok? Kerusakan organ mungkin dokter, komplikasinya mungkin ya. Komplikasinya, iya bisa lebih Bisa ya. parah. Bisa lebih parah daripada DBD. Cuman kalau DBD kan akut ya dok. Iya, Kalau tidak baik. segera ditangani maka Akan menuju DSS-nya lebih cepat, baik. immune shock syndrome-nya. Tapi kalau malaria ini lebih slowly sepertinya. Tapi saya nggak ngeremehin. Tapi memang bisa ini komplikasi yang terberat adalah malaria cerebral. Jadi Oh, baik. Apa yang mengenai- terjadi itu dokter? orangnya bisa sampai meninggal. Oh, karena cerebral itu otak Otak, ya ya. dokter. Baik. Nah, satu lagi nih dokter. Indonesia tadi dokter sudah menyinggung memiliki prestasi yang cukup jelek ya. Peringkat 2 tertinggi di dunia untuk kasus tuberkulosis. Tuberkulosis. Apa yang teman-teman kencan di rumah bisa lakukan untuk tidak menambah jumlah penderita tuberkulosis di Indonesia? Jangan sampai Indonesia ini merebut peringkat 1 dari negara tetangga, dokter. Jadi pencegahan untuk TBC itu dok, yang pertama etika batuk. Ya, etika batuk, setiap kita batuk bersin, tutup ya, ditutupnya tuh menggunakan siku bagian dalam seperti ini. Seperti Karena ini, ya Seperti ini, betul. betul. Karena kalau menggunakan tangan takutnya masih di tangannya kotor kan dok ya, terus pegang-pegang Ya. benda-benda ya, terus pegang apalah gitu. Apalagi teman-teman kencan ini, kalau misalnya kencan pasti sambil Ya, pegangan dokter ya. betul. Terus batuk. Ya, Nularin langsung ke pasangannya. nularin ke pasangannya. Terus yang kedua adalah menggunakan masker bagi yang sudah sakit ya dok, karena sampai detik ini juga masih banyak udah tahu kalau memang sedang sakit TBC tapi
tetap tidak mau menggunakan masker. Oh iya, baik. Ya, itu karena memang berbagai pekerjaan juga kan. Betul. Kadang terganggu memang dokter ya. Ya. Mulai dari susah bernafas Betul. dan agak aneh ya dalam melakukan suatu ini dengan menggunakan masker. Ya. Kemudian yang ketiga, sadar akan diri sendiri, Dok. Jadi kalau memang sakit batuknya sudah lama atau ya berarti ada sesuatu di dalam tubuh, entah itu infeksi apapun, bisa TBC, bisa apapun. Baik. Lebih baik segera datang untuk memeriksakan ke dokter untuk mengetahui apa sih penyakitnya lebih lanjut. Berapa lama dokter waktu perlu kita waspadai kalau batuk kita ini mulai mengarah ke yang bukan batuk biasa dokter? 2 minggu. 2 minggu. Jadi tipe batuknya tipe batuk kering dan basah atau? Itu tergantung orangnya masing-masing sih, Dok. Ada baik. yang saya pernah dapat pasien itu ada yang memang dia batuknya berdahak, ada yang dia memang batuknya kering. Jadi balik lagi ke orang masing-masing. Bahkan ada yang sudah datang berdarah, batuk dengan darah. Itu sudah positif dokter ya? Ya pasti. Selain batuk, adakah gejala-gejala lain dokter yang perlu diwaspadai? Biasanya sebelum batuk itu didahului dengan demam. Jadi demam sebelum batuk. gejala khas untuk penyakit-penyakit tropis itu adalah demam, Dok. Demam. Karena adanya infeksi. Infeksi itu berarti ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, kemudian pertahanan tubuh kita atau tentara-tentara tubuh melawan, itu menimbulkan demam. Ya, meningkatkan suhu tubuh. Akhirnya ya itu adalah demam, itu adalah kunci bahwa ada sesuatu di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita. Baik. Jadi dengan menjaga etika batuk, memakai masker ya, tahu diri lah ya kalau lagi curiga mengalami penyakit yang cukup serius nih, setidaknya langsung pakai masker ya. Untuk maskernya, masker ada tipe tertentu dokter? Sebaiknya sih masker medis ya, Dok. Masker medis yang 3 lapis itu. Yang cukup familiar waktu COVID dulu dokter ya. Baik. Jadi sebenarnya penggunaan masker ini tidak dimulai pada saat zaman COVID dulu dok ya. Tapi sebelumnya sudah menggunakan. Pada saat TBC ini sudah mulai booming di Indonesia, sudah mulai dibiasakan seharusnya ya dok ya. Baik. Sebenarnya nggak hanya TBC dok, apapun influenza itu kan penularannya lewat droplet ya, percikan. Jadi sebaiknya memang gunakan masker. Jadi kalau memang kita merasa kita lagi sakit, dapat menularkan ke orang, alangkah baiknya kalau kita menjaga diri kita dan orang lain. Oke, baik. Untuk orang-orang di sekitar, untuk amannya juga boleh memakai masker ya dok ya? Boleh. Kita nggak tahu kita akan ketemu siapa ya hari ini. Baik. Untuk terakhir dokter, mungkin ada pesan untuk teman-teman kencan di rumah, bagaimana terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit tropis yang ada di Indonesia ini dokter? Silakan. Oke. Yang pertama adalah menjaga kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri sendiri, kemudian kita bisa menjaga kebersihan di lingkungan kita. Menjaga kebersihan diri sendiri itu yang pertama tidak hanya mandi ya dok. Orang kan berpikir, oh saya sudah mandi ya sudah saya bisa menjaga kebersihan diri. Padahal sebenarnya banyak kebersihan diri yang lain, yaitu cuci tangan. Yang paling gampang cuci tangan teratur. Ketika sudah memegang sesuatu, sebaiknya cuci tangan. Baik mau makan atau tidak makan. Betul. Ya. Terus sesudah ataupun sebelum, lebih baik kita mencuci tangan. Itu hal sepele yang masih ditinggalkan. Ya, masih diabaikan sama orang-orang gitu. Selanjutnya adalah mengganti baju. Oh, baik. Kadang baju itu kerasa, oh saya udah seharian aja sekalian gitu pakai. Nanti padahal udah pulang ya. Nah, itu harusnya ganti dulu bajunya. Karena kita nggak tahu kuman apa yang nempel di baju kita. Kita membawa ke rumah. Betul. Terus yang ketiga adalah sebelum ketemu sama keluarga mungkin alangkah baiknya kita membersihkan diri dulu. Mandi yang di rumah ya, bisa mandi, bisa cuci tangan, cuci muka. Jadi membersihkan diri, ganti baju. Baik. Jadi pada saat teman-teman habis dari luar, kita tidak tahu kontaminasi apa yang sudah menempel di dalam tubuh kita. Untuk tidak membawa ke rumah penyakit tersebut, alangkah baiknya kita melepas semua ya, mandi, mengganti pakaian supaya yang di rumah juga aman. Aman, betul. Sama dok, sama kayak COVID-19 kan. Oh iya baik, sebenarnya COVID-19 itu mengajar kita untuk lebih
disiplin dokter ya. Betul. Pada saat COVID-19 ini hilang, disiplin ini juga mulai kendor. Sekarang. Oke, baik teman-teman kencan di rumah, itulah tips dari dokter Elma, spesialis kedokteran tropis, bagaimana cara mencegah agar kita tetap aman, tidak gampang sakit, terutama terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang ada di daerah tropis. Dan apabila teman-teman sudah mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, alangkah baiknya teman-teman juga memeriksakan diri ke dokter dan melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi komplikasi atau keadaan yang memperberat keadaan medis teman-teman kencan di rumah. Oke, baik. Tetap sehat semuanya teman-teman. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Sama-sama dokter.